Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wayuningsi dari kelas 6A Prodi PAUD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengembangan pembelajaran sentra. A. Ruang lingkup pendidikan anak usia dini. Ruang lingkup PAUD meliputi 3 aspek, yaitu materi pembelajaran PAUD, lingkungan anak usia dini, dan pengembangan aspek-aspek dalam PAUD, yakni seperti moral dan keagamaan, motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan seni. Nah, ruang lingkup materi pembelajaran PAUD itu terbagi menjadi 2, yakni materi usia lahir sampai 3 tahun dan materi untuk anak usia dini 3 tahun ke atas. Nah, selanjutnya, yakni fungsi dan tujuan pendidikan anak usia dini. Beberapa fungsi pendidikan bagi anak usia dini harus diperhatikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya, yakni fungsi dan tujuan pendidikan anak usia dini. Beberapa fungsi pendidikan bagi anak usia dini yang harus diperhatikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yakni untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. B. Mengenalkan anak dengan dunia sekitar. C. Mengembangkan sosialisasi anak. D. Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin kepada anak. E. Memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya. F. Memberikan stimulus kultural kepada anak. G. Memberi ekspresi stimulasi kultural. Fungsi lainnya yang perlu diperhatikan yakni penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pendidikan anak usia dini. Dan tujuan pendidikan anak usia dini adalah yakni untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. B. Untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar. C. Intervensi dini dengan memberikan rangsangan sehingga dapat menumbuhkan potensi-potensi yang tersembunyi. Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dapat dilakukan dalam bentuk formal, non-formal, dan informal. Setiap bentuk penyelenggaraan memiliki khas tersendiri. Berikut ini akan dipaparkan bentuk penyelenggaraan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Nah, pertumbuhan anak ada 6 aspek perkembangan di bawah ini, membentuk fokus sentral dan pengembangan kurikulum bermain pada anak usia dini, yakni yang pertama, kesadaran personal, 2, pengembangan emosi, 3, membangun sosialisasi, 4, pengembangan komunikasi, 5, pengembangan kognitif, 6, pengembangan kemampuan motorik. Dan berikut karakteristik di PAUD. Anak usia dini yang unik memiliki karakteristik sebagai berikut, yakni yang pertama, anak bersifat egosentris. Dan yang kedua, anak memiliki sifat rasa ingin tahu. Yang ketiga, anak bersifat unik. Yang keempat, anak memiliki imajinasi dan fantasi. Yang kelima, anak memiliki daya konsentrasi yang pendek. Dan berikut prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD. Yang pertama yakni berorientasi pada kebutuhan anak. Yang kedua, pembelajaran anak sesuai dengan perkembangan anak. 3, mengembangkan kecerdasan majemuk anak. 4, belajar melalui bermain. 5, tahapan pembelajaran anak usia dini. 6, interaksi sosial anak. Dan 7, lingkungan yang kondusif. 8. Merangsang kreativitas dan inovasi. 9. Mengembangkan kecakapan hidup. 10. Pembelajaran sesuai dengan kondisi sosial dan budaya. 11. Stimulasi secara holistik. 12. Anak sebagai pembelajar yang aktif. 13. Memanfaatkan potensi lingkungan.
Keuntungan mengolah bahan tak terpakai secara kreatif untuk dibuat permainan edukatif secara inovatif, yakni anak mudah bosan dengan satu permainan. Permainan yang akan dibuat bisa dirancang hanya untuk beberapa kali digunakan. Dengan demikian, pendidikan akan dapat dimaknai dan berguna bagi anak-anak beradaptasi dengan lingkungannya. Alam sebagai sarana pembelajaran. Hal ini didasarkan pada beberapa teori pembelajaran yang menjadikan alam sebagai sarana yang tak terbatas bagi anak. Dan juga terdapat prinsip-prinsip khusus pendidikan anak usia dini sebagai berikut. Yakni yang pertama, masa anak-anak adalah sebagian dari kehidupannya secara keseluruhan. Masa ini bukan dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pada masa yang akan datang, melainkan sebatas optimalisasi potensi secara optimal. B. Fisik, mental, dan kesehatan sama pentingnya dengan berpikir maupun aspek psikis atau spiritual lainnya. Oleh karena itu, keseluruhan holistik aspek perkembangan anak merupakan pertimbangan yang sama pentingnya. C. Pembelajaran anak usia dini melalui berbagai kegiatan saling terkait satu dengan yang lainnya, sehingga pola stimulasi perkembangan anak tidak boleh sektoral dan parsial, hanya satu aspek perkembangannya saja. D. Membangkitkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri anak akan menghasilkan inisiatif tersendiri yang sangat bernilai daripada motivasi ekstrinsik. Nah, dari prinsip-prinsip khusus tadi, prinsip-prinsip pembelajaran PAUD dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yakni anak adalah peserta didik aktif. Yang kedua, menyediakan fasilitas agar anak belajar melalui bermain dan bermain sambil belajar. 3. Memberi kesempatan anak untuk berpartisipasi aktif. 4. Mendorong anak untuk membangun dan mengembangkan idenya sendiri. 5. Memotivasi anak untuk mengembangkan potensi diri tanpa takut berbuat salah. Selanjutnya, komponen pembelajaran di PAUD. Secara sederhana, pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh guru agar siswa dapat melaksanakan proses belajarnya. Sama halnya dengan proses belajar, dalam pembelajaran pun terdapat komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Komponen-komponen pembelajaran, yakni bertujuan untuk mengarahkan atau acuan dalam melakukan proses belajar dan pembelajaran. Secara garis besar, tujuan belajar dan pembelajaran adalah adanya perubahan tingkah laku yang agresif, baik pengetahuannya, sikap, maupun keterampilannya. Yang kedua yaitu materi. Materi adalah bahan ajar berupa prinsip, konsep, dan fakta yang akan disampaikan kepada peserta didik yang diorganisasikan secara sistematis agar mudah dipahami oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajarannya. 3 yakni media. Media adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan belajar secara efektif dan efisien. Yang keempat yakni metode. Metode pembelajaran adalah cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Metode belajar merupakan cara atau strategi yang dilakukan untuk mencapai dalam belajar. Metode yang variatif akan membuat proses belajar lebih menarik, yakni memicu semangat untuk melaksanakan proses belajar dan pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran peserta didik, peralatan dan bahan, dan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, ada juga jenis-jenis pembelajaran AUD, yakni yang pertama, meningkatkan keterlibatan indera, mempersiapkan isyarat lingkungan, analisis tugas, praktik terbimbing, undangan atau ajakan, refleksi tingkah laku atau tindakan, refleksi kata-kata, contoh atau modeling, penghargaan, menceritakan atau menjelaskan, serta menginformasikan, tantangan, pertanyaan, dan kesenyapan. Nah, berikut model pembelajaran sentral.
Model pembelajaran sentra ini merupakan model pembelajaran yang telah dikembangkan selama 25 tahun dan telah terakreditasi oleh National Action Early sebagai model pembelajaran yang direkomendasikan dapat diterapkan. Model pembelajaran sentra adalah model pembelajaran yang menitikberatkan sentra bermain pada proses pembelajaran. Sentra bermain merupakan kegiatan yang dirancang di dalam atau di luar kelas yang berisi dengan berbagai kegiatan bermain dengan bahan yang dibutuhkan dan disusun berdasarkan kemampuan anak dan kelompok usia serta sesuai. Model pembelajaran sentra menggunakan 4 jenis pijakan untuk mendukung perkembangan anak, yakni pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan selama main, dan pijakan setelah main. Pijakan itu tersendiri adalah dukungan yang berubah-ubah, disesuaikan dengan perkembangan yang dicapai anak, dan diberikan sebagai pijakan untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi. Anak diperbolehkan memilih kegiatan yang menarik baginya, yang pada akhirnya akan menjadikan anak sebagai peserta didik yang aktif dan interaktif. Kegiatan bermain dilakukan anak dalam kelompok kecil di sentra atau area yang di dalamnya terdapat berbagai material bermain. Setiap sentra bermain telah disiapkan oleh guru sesuai dengan program pengembangan yang akan diajarkan kepada anak. Adapun tujuan dari pembelajaran sentra yakni yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan pengalaman belajar kepada anak secara lebih mendalam dengan memberikan kebebasan bereksplorasi dalam setiap sentranya. B. Dengan adanya sentra dapat melatih anak-anak untuk lebih mandiri karena tidak bergantung pada guru kelasnya saja, tetapi akan lebih diarahkan untuk melakukan kegiatan dengan guru-guru yang lain, terutama yang menjadi guru sentra. C. Dengan adanya guru sentra, maka guru sentra akan lebih fokus dalam mengembangkan sentra yang menjadi tanggung jawabnya dengan menuangkan segala pengembangan ide kreatifnya. D. Proses pembelajaran diharapkan berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan anak bekerja mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke anak. E. Dalam konteks itu, anak mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dalam status apa mereka, dan bagaimana pencapaiannya. Mereka sadar bahwa apa yang mereka pelajari akan berguna bagi hidupnya nanti. F. Anak dapat memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal untuk hidupnya nanti. Dalam hal ini, guru sentra bertugas sebagai pengarah dan pembimbing atau inspirator. Terdapat 3 teori, yakni teori pengetahuan, teori perkembangan, dan teori belajar. Hal yang terpenting yang harus diperhatikan dalam bermain adalah bermain harus muncul dalam diri anak. Bermain harus bebas dari aturan yang mengikat. Bermain adalah aktivitas yang nyata dan sesungguhnya. Bermain harus difokuskan pada proses diri pada hasil. Bermain harus didominasikan oleh pemain. Bermain harus melibatkan peran aktif dari pemain. Adapun karakteristiknya yang dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut, yakni 1. Ruangan kelas, 2. Guru, 3. Bermain, 4. Pijakan, 5. Intensitas dan densitas, 6. Bahan dan tugas bahan, 7. Anak dan tugasnya, 8. Evaluasi kemajuan perkembangan anak. Dan terdapat macam-macam sentra dalam model pembelajaran sentra, yakni sentra imtak, sentra bahan alam, sentra seni, sentra balok, sentra persiapan, dan sentra peran. Pengertian stimulasi APE. Stimulasi APE adalah latihan pembuatan APE untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Pelatihan stimulasi APE untuk anak usia 0 sampai 6 tahun yaitu untuk meningkatkan kreativitas anak agar menciptakan suatu hal yang baru yang belum pernah dibuat dan diciptakan oleh orang lain. Nah, berdasarkan teknologi media pembelajaran
dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu media hasil teknologi cetak, cara untuk menyampaikan materi seperti buku dan materi visual statis. 2. Media hasil teknologi audiovisual. 3. Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer. 4. Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Dan berikut pengertian media dan puzzle. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan pembelajar dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Media pembelajaran adalah alat atau materi lain yang menyajikan bentuk informasi secara lengkap dan dapat menunjang proses belajar mengajar. Puzzle adalah permainan yang menarik bagi anak, sebab pada dasarnya ia menyukai bentuk gambar dan warna yang menarik. Pada awalnya, ia mungkin bentuk gambar dan warna yang menarik itu menyusun gambar seperti puzzle tanpa petunjuk. Dengan sedikit arahan dan contoh, maka dia dapat mengembangkan kemampuan sosial dengan kerjasama, yakni cara mencoba menyusun bentuk, warna, atau logika bersama teman-temannya. Proses pembuatan media puzzle geometri. Keberhasilannya ditunjang dengan unsur-unsur visual seperti garis, tekstur, dan ruang. Yang pertama yaitu garisa. 2. Bentuk yang aneh dapat menimbulkan suatu perhatian khusus pada suatu yang divisualkan. 3. Ruang terbuka diiringi dengan unsur-unsur visual. 4. Tekstur adalah unsur visual yang disajikan sebagai pengganti sentuhan rasa tertentu. 5. Warna merupakan unsur tambahan yang terpenting dalam media visual. Dengan adanya kriteria pembuatan media tadi, alat dan bahan untuk media puzzle geometri adalah kayu, papan, gergaji, piloks, penggaris, spidol, dan amplas. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.